Habibana Hasan bin Umar Al-Muqtaha. Kepada guru kita waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad. Di sini juga banyak orang-orang tua, mudah-mudahan yang orang tua dipanjangkan umur, berikan sehat wal afiat, panjang umur. Ya, mudah-mudahan kita nanti di bulan Ramadan kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Sampai Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nar." Bergembira saja di bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka, tersentuh oleh api neraka. Bagaimana dengan kita melaksanakan ibadah tersebut? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah SWT sehingga kita bisa puasa di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah yang menuntun kita, yang mengajarkan kita, yang membawa kita ke jalannya Allah SWT. Berjalan dengan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, pasti kita akan bahagia, pasti kita akan senang dunia sampai akhirat. Apabila kita berbelok, menyimpang dari apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, kesengsaraan, kesusahan akan datang menyampiri kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT, selalu menuntun kita, membawa kita, mengarahkan kita. Kita tahu manusia itu seperti orang buta. Orang-orang alimlah yang akan menuntun kita. Satu demi satu yang kita lakukan harus dengan ilmu. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Ki Abdul Wahid. Ya. Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap suatu hal dilakukan tanpa ada ilmunya, ya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sebenarnya manusia yang dalam keadaan perlu ilmu. Kalau seandainya ada di antara kita merasa sudah pintar, itulah orang bodoh. Kalau kita sudah merasa cukup ilmu yang sudah kita dapatkan, itu adalah orang bodoh. Sebaliknya, ada orang selalu merasa bodoh, ingin belajar, itulah orang pintar. Mudah-mudahan pengajian di tempat ini jangan berhenti walaupun ada di bulan Ramadan. Ya, mungkin kita bisa dengan kultum sebelum masuk maghrib atau berbuka iftar. Ya, kita isi dengan kultum. Ya, terus apa lagi? Ya, mungkin habis tarawih ada lagi kultum. Ya, sebelum witir. Ya, itu ilmu. Ilmu itu bukan untuk kita jadikan tontonan, tapi jadi tuntunan. Ya, mudah-mudahan kita datangkan guru-guru di sini untuk nuntun kita, untuk mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat hidup kita, bahwa manusia itu akan meninggalkan dunia ini. Ini acara adalah acara yang dianjurkan oleh Nabi. Sampai Nabi bersabda, "Aktsiru min hadimil lazzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, al-maut, kematian. Jadi orang itu disuruh ingat sari benda, kalau bisa sering-sering. Siapa yang sering ke sono, Pak? Tukang gali kubur kali ya? Itu pernah dengar Syekh Muhammad Buhlul? Ada yang pernah dengar enggak? Syekh Muhammad Buhlul, kalau kita nyebutnya Bahlul. Syekh Muhammad Buhlul itu orang yang suka alim, suka ke kuburan. Sampai khalifah itu kalau misal kita lihat sekarang itu seperti gubernur atau presiden, ya, menguasai satu wilayah. Dia bilang, kita ngapain di sini? Ini rumah kita nanti, rumah masa depan kita. Itu sari benda itu rumah masa depan, Pak. Ya, rumah masa depan itu sari benda. Tapi nanti orang akan meninggal, ya, dari mana dia diambil tanahnya? Mudah-mudahan kita orang-orang Mekah, Pak, orang Madinah. Jadi nanti pas meninggal waktu haji. Amin. Lemes amat. Ini ada kebulinya nih. Hah? Udah ngantuk ya? Jam berapa sekarang nih? Ini belum cerita, baru mukadimah ini. Jam 10, Pak. Udah kita tutup aja dia. Acara nggak perlu banyak, Pak, yang penting berkah. Ngelihat orang-orang alim, melihat orang-orang tua. Ya, beliau amalnya sudah banyak, kita belum ada apa-apanya. Ya, kalau kita ikhlas karena Allah. Kalau ada pamrih, apa yang mau kita banggakan dari ucapan pujian manusia? Mayan, Pak.
Pujian manusia cuma pas lagi kita dengarkan omongannya dia. Kalau setelah itu, Masya Allah itu, udah segitu doang. Ya, percuma. Mudah-mudahan duduknya kita ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kalau Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya saya sudah cukup banyak mendengarkan nasihat di sini. Udah nggak usah ditambahin lagi kita ya. Tambahin apa enggak ini? Tambahin. Kita cukupin jam 10 aja kali ya. Jam 21.51. Kita tambah 9 menit. Hadirin kan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ada peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan akal. Kalau orang mengukur Isra dan Mi'raj tidak akan sanggup. Seperti orang kafir Quraisy mau ngetes Nabi benar apa enggak berangkat ke sono. Dia tes Nabi suruh ngangkat kaki 1. Suruh angkat lagi 2. Mereka tidak percaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya sama orang-orang kafir Quraisy, apakah ente yakin, ente percaya dengan Nabi Muhammad berjalan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang perjalanan 2 bulan? Kata Sayyidina Abu Bakar, lebih jauh dari itu aku percaya karena Nabi Muhammad yang melakukannya. Dalam Al-Quran disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalau kita kupas ini ayat, ini kayak waktunya enggak cukup. Subhanalladzi, bahasanya sudah luar biasa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Bahasanya memperjalankan. Kalau semut dari sini ke depan berapa menit, Pak? Bisa berapa menit? Kalau ada orang naik motor ngebut balik lagi berapa menit selesai? Ya mungkin sejam kalau semut jalan ke depan. Ya kalau misalnya orang semut itu diperjalankan mau diajak naik motor balik lagi cuma berapa menit? Itu pendekatan pemahaman, bukan pakai akal ngukur. Ya, kita nggak bisa sanggup untuk menjelaskan ini. Intinya Nabi diperjalankan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dengan hamba. Jadi Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW zahir wa batin karena pakai kata abd. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan di sini pakai isimnya nakirah. Kalau orang yang pernah belajar nahwu, itu bahasanya cuma sedikit. Jadi enggak semalaman, cuma sebagian doang. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linurihu min ayatina. Yang diperjalankan dalam cuma sebagian malam, enggak semalam penuh. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau dalam riwayat-riwayat yang kita dengarkan keterangan-keterangan, kalau orang dari Mekah ke Madinah itu dari Mekah ke Palestina itu 2 bulan, Pak. Naik onta. Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah sebentar sampai. Inti daripada ini, Nabi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ada 2 kejadian. Nabi diperjalankan dari Mekah ke Madinah, terus Mi'rajkan ke ke Sidratul Muntaha. Sedikit kita ambil cerita Nabi. Dalam riwayat yang kita dapatkan bahwa Nabi itu ketika mau sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi diajak sama malaikat Jibril ke Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Malaikat Jibril menceritakan bahwa Nabi Isa lahirnya di sini. Ini kita ambilkan iktibar di sini bahwa orang-orang dulu harus kita kenang. Gak boleh kita buat sebagai cerita doang. Itu kita kenang, jadikan pelajaran. Kayak Nur Ali. Kalau tanpa perjuangan beliau, mungkin Islam kita gak seperti ini, gak segampang. Beliau berjuang melawan penjajah. Korbankan, beliau mau mempertaruhkan nyawanya untuk berdakwah. Kalau kita bayangkan 20 tahun 20 tahun yang lalu Bekasi kayak apaan? Subhanallah. Tapi beliau mungkin 50-60 tahun sudah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa biasakan kita punya hubungan batin dengan beliau, dengan sering kirim Fatihah. Ilmu kita di antaranya ilmunya beliau. Wasilah mungkin kita nggak belajar sama beliau, belajar sama muridnya. Bisa jadi kita dapatkan ilmu beliau tapi lewat muridnya. Maka kita sambung ikatan batin kita kepada beliau. Mudah-mudahan nanti insya Allah di yaumil kiamah kita dibawa dituntun sama beliau, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj kita ambil singkat saja
bahwa Nabi ketika sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi mendapatkan satu kenikmatan, nyaman duduk ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi tidak mau keluar dari tempat tersebut. Maka Allah perintahkan Nabi untuk sholat. Maka di dalam sholat itu ada kenikmatan yang Nabi bisa dapatkan, kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita mungkin belum dapat kenikmatan tersebut. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau itu ketika pernah satu waktu kena anak panah. Panah itu ada runcing di belakangnya, Pak. Itu tembus. Kapan diambilnya? Ketika beliau dalam keadaan sholat. Sampai beliau merasakan nikmat istighraq. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat tersebut masuk ke dalam sholat kita. Nah, di sini kita akan mau tambahkan sedikit bahwa sholat itu ada surah zahir wa haqiqatul batin. Untuk bisa masuk ke dalam hal tersebut, sholat kita pertama, ketika kita mau sholat, kita letakkan pandangan mata kita di tempat kita akan sujud. Man malaka ainuh malaka qalbuh. Orang bisa menjaga pandangan matanya, dia akan bisa menjaga konsentrasinya. Ya, jadi orang kalau mau tahu itu orang konsen apa enggak, fokus apa enggak, lihat pandangan matanya. Kalau jelalatan itu orang enggak konsen. Jadi Nabi ngajarin tidak mau dia sujud, letakkan pandangan matamu di tempat kau akan sujud. Itu pertama. Mulut kita baca dengan makharijul huruf yang benar, maka guru-guru ngaji kita mudah-mudahan panjang umur. Kalau enggak, kita nggak bisa baca Fatihah yang benar. Mudah-mudahan guru kita yang ngajarkan kita Al-Quran mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Yang kita baca kita dengerin. Apa yang kita baca kita dengerin. Ya. Dan kita melakukan semua gerakan itu dengan sempurna. Contoh kalau kita ruku itu seperti begini. Kalau kita taruh jeruk ini di lantai, dia nggak bergerak. Dia nggak bergerak. Kenapa? Posisinya datar. Ketika kita ruku, posisi badan kita seperti itu, rata, satu sabetan pedang. Jadi kalau misal kepalanya agak tinggi kena, atau punggungnya agak tinggi kena. Ya, jadi seperti ini gambarannya. Jadi kalau misal kita taruh jeruk ini, kenapa dia nggak bergerak? Karena posisi lantainya datar. Kalau kita agak tinggi sedikit, posisi sebelah sini lebih tinggi, sini agak rendah, pasti dia gelinding. Benar apa tidak? Ya. Jadi ruku seperti itu. Jadi kita lakukan gerakan-gerakan sholat dengan gerakan yang sempurna. Sujud begitu juga. Ya. Kalau laki dilebarin. Ya. Kalau perempuan dimasukin. Itulah gerakan zahir sholat. Nah, kita mau bahas sedikit hakikatul batin. Hakikatul batin itu pertama khusyuk. Sholat itu harus khusyuk. Nggak boleh sholat tanpa ada khusyuknya. Harus khusyuk. Khusyuk itu bainar raja' wal khauf. Ada perasaan berharap diterima, ada takut ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan keluar dalam sholat kita. Kita takut memang karena kita memang ghafil, atau ilmu kita masih cetek, atau ya kadar yakin kita masih rendah, ya. Kita takut ditolak. Tapi kita berharap sholat kita diterima, karena kita mau apa yang mau kita andalkan. Ya, sholat setiap hari kita kerjakan. Mudah-mudahan sholat kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal. Jadi khusyuk adalah bagian daripada hakikatul batin. Hakikat batin daripada sholat. Yang kedua, hudurul qalb. Hati itu minimal ketika takbiratul ihram kita ingat sama Allah. Allahu Akbar. Ada Allah dalam hati kita. Kita sebut minimal segitu. Kalau kelas awam kayak kita, kayak saya, bukan kayak kita, kayak saya, minimal harus hadir hati kita di situ. Allah kita sebut. Ya, siapa Allah? Al-Malikis samawati, yang memberikan kita kenikmatan, yang menciptakan langit dan bumi, yang pemilik semua langit dan bumi, surga dan neraka, semua hal-hal itu yang pemiliknya adalah Allah SWT. Ketika kita sholat kita ingat Allah di dalam hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamalul ikhlas. Harus ikhlas. Apapun yang kita lakukan harus karena Allah, karena nikmat itu semua datangnya dari Allah. Maka kita harus kembalikan kepada Allah bahwa semua ini datangnya dari Allah, kita pergunakan untuk Allah. Ya, kamalul ikhlas. Kita sempurnakan keikhlasan kita kepada Allah SWT. Yang terakhir, tadabbur wa tafahum li ma'anil qira'ah. Apa yang kita baca, kita pahami dan kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kalau kita masuk ke dalam lafaz Allah, lafzul jalalah di situ,
Kita ngebayangin kalau kita adalah makhluknya Allah. Kita dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah. Maka ketika sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah merasakan kenikmatan di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah masuk, Pak, kepada Engkau ya Rabb, Tuhanku, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Ya. Sudah itu enak sudah, Pak. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan kenikmatan dalam sholat ketika dalam memahami dan menghayati apa yang kita baca. Ya, tadabbur wa tafahum di ma'anil qiraah. Jadi sholat itu mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa masuk ke dalamnya. Sampai kita tidak peduli lagi siapa sebelah kanan, siapa sebelah kiri kita. Orang di antara sholatnya tidak khusyuk, dia tahu siapa sebelah kanan, siapa sebelah kirinya. Kalau orang yang khusyuk, dia nggak peduli sudah. Mau siapa kayak di kanannya, siapa kayak di kirinya. Dia tidak peduli karena dia sudah hadir hatinya ketika takbiratul ihram. Imam Ali Zainal Abidin, beliau itu ketika wudhu muka beliau sudah merah. Kenapa beliau mukanya merah? Ketika ditanya sama sahabatnya beliau, "Malak ya Imam, ada apa dengan dirimu?" "Ana sedang mempersiapkan diri ana menghadap Allah Subhanahu wa taala." Kalau kita mau ketemu orang-orang penting, contohnya mau ketemu lurah, ketemu camat, ketemu siapa lagi? Yang kita pakainya rapi, ketemu siapa, Pak? Presiden? Enggak pernah, Pak. Hah? Pokok ketemu orang-orang yang kita anggap punya pengaruh, kita pakainya suka rapi. Kan dari rumah sudah kita siapin, sepatunya juga agak kotor dikit diapain? Lap, tisu nggak ada, beli tisu. Mau ngapain? Ngelapin sepatu. Padahal yang mau ketemu siapa? Yang mau ditemuin siapa? Orang biasa. Walaupun ada jabatan. Kalau ketemu orang soleh kita pakai bangi, kita pakai sarung, kita pakai peci. Nazratul alim ibadah. Kita ngelihat orang-orang alim yang di depan kita ini ibadah. Bitta'zim, tapi ada perasaan ta'zim. Kenapa? Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan. Kalau di kampung kita sudah tidak dimuliakan orang-orang seperti beliau yang guru ngaji, guru agama, belajar ngajar fikih buat kita. Kalau tidak dihormati, maka itu kampung tidak akan pernah turun keberkahan. Tidak akan Allah berikan keberkahan di kampung tersebut. Maka guru-guru kita ini mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan beliau selalu terus berdakwah, memperkenalkan agama buat diri kita. Mungkin kita sudah cukup anak keturunan kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, mudah-mudahan anak kita pondokkan, anak kita ajarkan semua agama supaya nanti bisa melanjutkan perjuangan orang-orang tua kita. Ya. Kalau mati itu nggak pakai ukuran. Siapa yang duluan silahkan. Ya, kalau saya mah ngalah aja deh. Kalau misal jamaah ada yang mau duluan silahkan, saya mah ngalah. Ayo, fadhol yang mau duluan, ana mengalah. Ya, karena kita perlu amal. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan satu keterangan. Kenapa Allah panjangkan umur buat kita? Karena Allah kasih kesempatan buat kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kesempatan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini momentum, ini kesempatan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang kita jalani ada kenikmatan di dalamnya. Seperti kita makan, kalau seandainya mulut kita sariawan, gigi kita lubang, gusi kita bengkak, radang tenggorokan, kenikmatan itu jadi hilang. Seandainya kita mungkin ntar lagi ada dapat makanan, apa nasi kebuli, apa nasi uduk, kita makan kalau sudah punya penyakit begitu, kenikmatan jadi hilang. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, semua jadi nikmat. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari semua penyakit. Allah bersihkan sifat hasud, sifat dengki dan segala macam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW, surganya Allah SWT. Dan mudah-mudahan acara ini terus langgeng, terus kita jaga. Walaupun sudah ada orang-orang yang sudah mulai tidak meyakini karena memang ilmunya tidak sampai. Ya, orang meninggal itu ada masih komunikasi. Ya, maksudnya kita bisa transfer, baca Fatihah, Al-Fatihah ala manawa. Ya, seperti Nabi datang ke kuburnya sahabat, Nabi doain. Ya, itu salah satu contoh bahwa kita mengirimkan doa pasti sampai. Kalau mereka bilang itu Nabi, ya kita umatnya nyontoh Nabi. Kalau seandainya mereka nggak percaya, suruh mati duluan. Anak nggak percaya, udah nanti anak doain nanti. Udah mati aja dulu. Boleh nggak begitu, Pak? Nggak boleh. Doain orang mati jangan. Doain panjang umur, sehat walafiat. Ya, sebab nanti malaikat doain kita. Ya, kalau kita doain orang baik-baik, nanti malaikat yang doain kita. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat,
semua dikabul hajatnya dunia sampai akhirat. Itu juga ibu-ibu, ya, semua yang terlibat. Mudah-mudahan ini kampung kita Allah angkat semua penyakit-penyakit yang tidak baik. Allah bayarkan semua hutang-hutang kita. Mudah-mudahan baik hutang yang halal maupun hutang yang haram. Ya, sekarang sudah di akhir zaman, zina dan riba itu merajalela. Mudah-mudahan di kampung ini kita akan buang, kita akan kikis pelan-pelan. Kita bantu saling bahu membahu. Kita tolong menolong menghilangkan semua hal-hal seperti ini di kampung kita. Karena itu membawa bala. Sebab al-bala ya'um. Bala itu buat siapa aja. Cuman ada sebagian orang sudah mengundangnya. Kita ini seperti dalam satu perahu. Ya, ada yang menjaga perahu itu jangan sampai tenggelam. Ada bagian orang yang bagian bolongin perahu tersebut. Dia bolong-bolongin. Ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sini, ada yang begini, ada yang begitu. Mereka bolongin. Padahal mereka nggak tahu itu akan membuat mereka celaka. Yang lain juga akan ikut celaka. Maka kita bangun, kita bersatu, kita tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau seandainya saudara kita sudah terlibat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan kita rangkul, pelan-pelan kita tolong. Jangan kita biarkan. Ya, jangan biarkan saudara kita dalam keadaan terlibat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di sini sudah merajalela. Ya, sudah ada, bukan merajalela, sudah ada. Kita dengarkan walaupun bukan orang sini tapi sudah dengar sebagian. Ya, ada yang sampai bahasanya di sekolah atau sekolah, subhanallah, diganti bahasa yang haram itu dengan bahasa sekolah. Ya, walaupun mungkin ada yang paham, ada yang nggak paham. Ya, yang paham alhamdulillah, nggak paham udah nggak apa-apa. Ya, berarti alhamdulillah diselamatkan Allah yang nggak paham berarti. Ya, maksudnya ada orang maksiat dengan bahasa yang baik, pada dia maksiat. Ya, bahasanya keren, sekolah lagi. Ya, sekolahin apa? BPKB-nya di sekolahin. Ya, entar nanti rumah-rumahnya di sekolahin, entar dia tinggalnya di pinggir jalan. A'udzubillahi min dzalik. Allah mahfadzna muslimin. Mudah-mudahan acara seperti ini kita pelihara, kita jaga. Kita menjadikan momentum untuk kita pelan-pelan memperbaiki diri, terutama anak. Ya, kita perbaiki diri kita pelan-pelan dalam sholat kita. Sholat itu jadi patokan. Kalau orang sholatnya baik, pasti ibadah dan muamalah yang lain jadi baik. Mudah-mudahan ini masjid tambah makmur. Masjid ini jadi tambah berkah. Banyak jamaah-jamaah baik yang tua maupun yang muda untuk bisa mengisi masjid ini. Dan kita tahu masjid ini tempat yang aman. Ya, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita bisa sholat berjamaah di sini. Sholat fardu, sholat tarawih, kita baca Quran, kita khatamin Quran, ya, baik sekali maupun 2 kali. Kita berharap itu bawa keberkahan. Ketahuilah, setiap ada satu orang khatam Quran, ada 40.000 malaikat yang ikut mendoakan. Ya, ini kita khatam Quran tadi. Ya, saya nggak tahu tuh jam berapa yang khatam Qurannya, nggak paham. Pokok saya yakin ini malaikat lagi mendoakan kita. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Semua urusan kita digampangkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua hutang-hutang kita dibayarkan oleh Allah SWT. Baik yang kita masih ingat maupun yang sudah kita lupakan. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Baik yang halal maupun yang kita lakukan dengan cara yang haram. Mudah-mudahan dibayarkan oleh Allah SWT. Allah terima semua taubat kita. Allah maafkan semua kesalahan kita. Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa orang tua kita. Allah ampuni dosa guru kita. Allah ampuni semua umat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhir hidup kita husnul khatimah. Dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya tidak pantas berbicara di sini banyak orang-orang alim karena perintah dari sahibul bait, sahibul hajat. Ya, sebenarnya saya lebih senang duduk makan. Ya, karena makan saya sudah berkah. Duduk sama orang-orang Masya Allah. Antum semua orang Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan asbab ini kita tambah bersatu. Buang ego, buang hal-hal yang buat kita jadi satu sama lain saling bermusuhan. Allah Nabi tidak suka dengan umat yang bermusuhan satu sama lain. Mudah-mudahan momentum ini menjadikan kita tambah akur satu sama lain, tambah hormat. Nabi bilang orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda itu bukan golongan kami. Saya ulang lagi, orang yang tidak menghormati yang tua, tidak memuliakan yang tidak menyayangi yang muda, ya, tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda, laisa minna. Bukan golongan kami. Mudah-mudahan ini kampung Gudang tambah berkah, tambah makmur. Orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Semua yang hadir hajatnya dikabul oleh Allah SWT. Dimudahkan segala urusannya dan berikan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang disangka maupun tanpa disangka-sangka. Dan semua anak-anak kita Allah jadikan anak yang berbakti dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi penerus dakwahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, menjadi kebanggaan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.